Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Bambang Setiawan. Mohon izin diberi kepercayaan untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pelatihan online tentang penelitian tindakan kelas. Dalam kesempatan ini, saya juga didampingi oleh Ibu Suci dari Klaten. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita jalani, bisa kita merasakan kebermanfaatannya. Bapak dan Ibu, materi tentang penelitian tindakan kelas itu bukan lagi materi yang baru, sudah sering kita dengar, banyak dibicarakan, khususnya di kalangan Bapak dan Ibu guru, apalagi setelah diberlakukannya aturan kenaikan pangkat yang wajib menyertakan PTK, maka sangat dirasakan kebermanfaatan PTK ini khusus bagi Bapak dan Ibu guru. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan PTK. Kegiatan kita tentang pelatihan ini akan dilakukan dalam bentuk video conference dalam beberapa kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan mengulas seperti apa PTK itu, dan nanti di akhir dari sesi pertemuan kita kali ini, ada tugas yang Bapak dan Ibu harus lakukan sebagai tagihan kegiatan pelatihan kita. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk pada pengertian dari PTK itu sendiri. Jadi PTK adalah penelitian tindakan yang diperuntukkan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas, sehingga berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Konteks dari ini semua Bapak dan Ibu, PTK sesungguhnya sifatnya situasional, dalam artian karena prakteknya adalah di kelas, jika setting kelasnya berbeda, maka PTK-nya pun akan berbeda. Masalah yang ditemukan di kelas tidak bisa digeneralisir menjadi masalah di sekolah. Masalah yang ditemukan di kelas tidak bisa digeneralisir untuk materi pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi sifatnya sangat situasional. PTK karena adalah jenis penelitian tindakan, maka ada tindakan nyata yang harus diberikan, yang harus ditreatment pada peserta didik, pada siswa kita di kelas sebagai subjek penelitian itu sendiri. PTK sesungguhnya merupakan bentuk publikasi ilmiah. Dalam Permenpan nomor 9 tahun 2016 dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009 ada yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan itu, salah satu poinnya adalah publikasi ilmiah. Ada 10 publikasi ilmiah, namun dari ke-10 itu yang memiliki kredit paling besar ada pada PTK. Jadi PTK ini hanya merupakan bagian dari publikasi ilmiah. Seperti yang dikatakan tadi, ini akan menjadi satu pola untuk mendapatkan angka kredit dari Bapak dan Ibu guru, baik kredit untuk kenaikan pangkat maupun kredit untuk meningkatkan kualitas belajar. Mengapa? Karena PTK sesungguhnya bermuara dari permasalahan yang ada di kelas. PTK wajib dilakukan dengan syarat tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nah, ciri sebuah PTK itu Bapak dan Ibu, ada yang namanya siklus. Artinya, setiap kita melakukan kegiatan penelitian kelas, kita memiliki target
target satu penelitian itu sudah tercapai atau tidak. Nah, dalam PTK, jika penelitian itu belum tercapai, maka akan dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan inilah yang kita namakan sebagai siklus. Ciri suatu PTK adanya siklus. Dan siklus sekali lagi bukan bersifat pengulangan materi, tetapi merupakan kelanjutan materi, hanya treatmentnya yang diperbaiki untuk topik-topik materi berikutnya. Karena kalau terjadi pengulangan materi, maka target kurikulum akan terganggu. Nah, kapasitas guru dalam PTK sekaligus selaku peneliti juga menjadi instrumen dari PTK itu sendiri. Ciri khusus sebuah PTK. PTK adalah suatu penelitian tindakan yang nyata. Artinya, PTK harus benar-benar dilakukan oleh guru. Karena guru tadi juga merupakan sebagai, di samping dia peneliti, sekaligus dia menjadi instrumen dari penelitian itu. PTK itu dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar. Tentunya yang dilakukan oleh guru. Jika ada guru lain, maka itu kapasitasnya sebagai observer atau pengamat bagi ketercapaian penelitian kita. Kemudian PTK merupakan salah satu cara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang praktis yang berhubungan dengan proses pembelajaran seorang guru. Karena sesungguhnya hanya guru tersebutlah yang tahu apa yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajarannya. Nah, apa yang menjadi kriteria PTK atau karya tulis yang baik secara umum? Kriteria utamanya kita singkat dengan istilah APIK. APIK itu merupakan akronim dari asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Bila tidak APIK, tidak bisa dinilai. Artinya, kalau tidak asli, tentunya tidak layak untuk dinilai. Kalau tidak dianggap perlu, tentunya tidak bisa dinilai. Kalau tidak bersifat ilmiah, tentunya tidak dapat diajukan sebagai penilaian angka kredit dan selanjutnya. Nah, PTK yang asli, syarat pertama PTK harus asli. Seperti apa yang asli? Asli merupakan karya nyata dari seorang penulis itu sendiri. Bukan bersifat plagiat, bukan ciplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Jadi PTK merupakan hak kekayaan otentik dari seorang peneliti. Bagaimana jika seandainya kita melaksanakan PTK ini, kita mengambil rujukan atau berpedoman dari PTK-PTK yang pernah dilakukan. Apakah sah? Sah-sah saja selama kita melakukan. Artinya begini, misal saya dapatkan sebuah PTK karya teman, karya seseorang, karya si A. Nah, kebetulan dalam PTK tersebut memiliki latar belakang permasalahan yang sama persis dengan yang apa saya hadapi saat ini di kelas saya. Maka itu saya bisa melakukan PTK dengan PTK si A tadi. Tetapi tentunya setting dan topik materinya sudah berbeda. Instrumennya pun bisa jadi berbeda. Karena itu tergantung tingkat pemahaman, tingkat kompetensi si peneliti itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, PTK sifat ciri yang kedua adalah perlu. Bagaimana yang dimaksud dengan perlu? Misal, saya adalah seorang guru SD. Tupoksi saya adalah mengajar siswa saya di SD. Maka saya hanya bisa meneliti sebagai PTK saya adalah siswa saya. Saya tidak memiliki kewenangan di luar tupoksi tersebut. Sebagai contoh lain, saya seorang guru matematik, maka yang dikaji adalah pembelajaran matematik. Tidak perlu mengkaji pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan PTK yang bersifat perlu. Yang selanjutnya konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini PTK harus disusun dengan tugas dan tanggung jawab si penulis. Sebagai contoh tadi juga sudah saya uraikan, dia guru matematik, PTK-nya harus berhubungan dengan
Apa yang menjadi tupoksinya? Di samping itu, konsisten yang lain, pemahaman konsisten yang lain, alur penulisan mulai dari latar belakang, permasalahan, instrumen yang dilakukan, landasan teorinya, sampai pada pengambilan kesimpulan memiliki alur yang sama. Sebagai contoh, jika latar belakangnya mengangkat masalah dan permasalahannya muncul dirumuskan dalam dua permasalahan, maka di akhirnya pada kesimpulan hanya memiliki dua kesimpulan, tidak 3, 4, 5. Karena itu kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ditemukan. Yang selanjutnya, PTK harus ada tindakan. Nah, sebagai tindakan merupakan tindakan guru di kelas berupa penerapan model yang baru atau penggunaan media yang baru. Jadi, PTK harus ada treatment. Treatmentnya bisa berupa model pembelajaran yang baru yang dikembangkan, yang diterapkan, atau penggunaan media, atau juga mungkin bisa merupakan hasil gabungan penerapan model dan penggunaan media. Tentunya dalam hal ini model dan medianya tanda kutip baru. Baru bukan berarti baru ada, tetapi baru digunakan di kelas tersebut. Sekarang kita masuk pada judul PTK. Sebuah PTK tentunya harus memiliki judul yang menjadi topik utama kajian PTK secara keseluruhan. Judul sebuah PTK bersumber dari masalah yang ada. Yang kedua, difokuskan pada suatu masalah dari satu kelas dalam satu sekolah. Mencerminkan tindakan atau suatu solusi pemecahan masalah yang dilakukan. Persyaratan sebuah judul, sebagaimana diuraikan tadi, harus ada masalah, kemudian ada upaya atau cara mengatasi, dan ada subjeknya. Contoh, peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPA, materi cahaya melalui metode percobaan bagi siswa kelas 5 SDN 2 Drono pada semester 2 tahun pelajaran 2016-2017. Nah, di sini kita penggal satu. Syarat pertama ada masalah. Nah, dari judul yang tertera di sini, kita bisa melihat ada kata peningkatan keaktifan dan hasil belajar. Artinya, judul ini sudah mencerminkan kalau PTK yang akan dilakukan berlatar belakangkan adanya masalah, yaitu rendahnya keaktifan dan rendahnya hasil belajar IPA. Nah, persyaratan yang kedua, tadi dikatakan ada upaya atau cara mengatasinya. Nah, dari judul ini bagaimana cara mengatasinya? Melalui metode percobaan. Kemudian yang persyaratan ada subjek. Subjeknya mana? Siswa kelas 5 SDN 2 Drono, semester 2 tahun pelajaran 2016-2017. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ciri atau persyaratan dari judul sebuah PTK. Atau kalimat ini bisa juga dibalik. Ini contoh yang lain. Meningkatkan prestasi